Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat, atas karunia, atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Betapa besar karunia itu, betapa tidak terhingga kenikmatan itu, sehingga kita tidak pantas untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia yang paling mulia, manusia pilihan Allah, kekasih kita semua, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita, kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salah satunya adalah marilah kita buka pintu rizki yang barokah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada pepatah Arab yang sangat populer yang bunyinya adalah al-barakah fi bukuriha. Apa artinya? Bahwa keberkahan itu ada di pagi hari. Al-barakah fi bukuriha ini bagi orang Arab sangat populer. Sama populernya dengan ungkapan di Jawa, yaitu rezekine hilang dipatok ayam. Itu populer juga. Hadirin jamaah-jamaah yang berbahagia, kenapa di Arab bilangnya berkah di pagi hari, kenapa di Indonesia atau di Jawa bilangnya rezekine hilang dipatok ayam? Karena memang Arab itu setelah datangnya Islam adalah daerah atau wilayah yang sangat Islami. Bahkan ada yang pernah lama di Arab, non muslim pun mengucapkan kalimat-kalimat yang sepertinya itu sangat islami. Misalnya subhanallah, itu biasa. Itu biasa ya, subhanallah. Astagfirullah itu biasa. Kalau di Indonesia atau di Jawa, kenapa yang digambarkan ayam? Ya, karena kita budayanya sangat kental dengan alamnya, sangat kental dengan budaya alam. Alam itu artinya adalah lingkungan yang alami. Ada ayam, ada apa. Jadi yang diungkapkan itu sebetulnya maknanya sama. Hadirin jemaah yang berbahagia, nanti ada pertanyaan, lah kok itu orang yang bangunnya siang kaya raya, itu yang bangunnya pagi biasa aja.
Itu ada pertanyaan. Nanti kita jawab bahwa rezeki itu bukan hanya soal uang. Karena kaya raya bisa jadi orang tuanya sudah kaya. Bangun pagi orang tuanya nggak kaya ya biasa aja. Tapi ini problem rezeki, bukan hanya soal uang. Bahkan di dalam beberapa keterangan bahwa harta itu adalah rezeki yang terendah. Yang tertinggi adalah kesehatan. Ada juga yang menyampaikan bahwa rezeki itu bukan hanya harta, tetapi juga ada yang lain. Ini yang agak moderat. Yang ekstrim tadi bilangnya rezeki itu yang paling rendah adalah harta. Tapi kita pikir lagi, kalau nggak ada uang, repot juga. Uang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang. Bahkan kita mau beribadah dengan baik pun butuh uang. Jadi kita pakai yang moderat aja, bahwa rezeki itu bukan hanya harta, ada banyak hal. Nabi SAW juga pada satu waktu ketika sholat subuh pulang dari masjid. Tentunya pulang dari masjid subuhnya pasti Nabi lama. Orang baca ayatnya panjang-panjang, iya kan? Walaupun di Madinah pernah satu waktu subuh yang dibaca surat Al-Kautsar, pendek juga. Tapi kita bayangkan Nabi dari masjid dengan sholat yang khusyuk, pulang ke rumah, putri kesayangannya yang bernama Fatimah masih tertidur. Lalu Nabi berkata demikian, wahai anakku, bangunlah, saksikanlah rezeki Tuhanmu dan janganlah kamu termasuk orang lalai. Kenapa? Karena Allah memberi rizki kepada hambanya antara terbit fajar sampai dengan terbit matahari. Kalau sekarang antara jam 4.15 sampai jam 5.34 kurang lebih. Mungkin berubah-berubah sedikit lah. Itu di situ. Allah ngasih rizki kepada umat manusia, kepada hambanya. Maka siapa yang bisa bangun, apalagi sholat subuhnya tepat waktu, insya Allah itu adalah pintu rizki yang barokah. Jadi lalu apa itu rizki? Nah, rizki itu apa? Kita sering ngungkapin rizki, bahkan tetangga kita ada yang namanya rizki kan? Apa itu rizki? Rizki adalah kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahu Allahu lak, sawa'un kana malbusun aw mat'umun. Az-zawjah rizqun, al-aulad wal banat rizqun, was-sihah was-sam'u wal aqlu aidan rizqun. Rizki adalah segala sesuatu yang bisa bermanfaat. Apa mobil rizki? Wah, rizki. Pakaian rizki, rizki. Bahkan istri, kalau istri ya suaminya itu adalah rizki. Punya anak, punya pembantu yang baik, tentunya itu adalah rizki yang bermanfaat. Tidak sedikit orang nyari pembantu sebulan pulang lagi, sebulan pulang lagi, nggak kuat. Wasihah, kesehatan juga ada rizki. Wasam'u, pendengaran juga adalah rizki. Kalau orang nggak bisa dengar malah repot kan? Orang nggak bisa dengar biasanya bisu. Wal aqlu, daya fikir, kemampuan berpikir ada rezeki. Jadi segala sesuatu yang bermanfaat itu adalah rezeki. Tapi ada syarat yang kedua, bermanfaat dan dibolehkan oleh Allah. Itu kita punya tanah, tapi tanahnya hasilnya robot. Itu bisa bermanfaat, tanah itu dibangun, bisa dijual ya. Tapi mimma abahullah, itu tidak dibolehkan oleh Allah. Itu korupsi, misalnya korupsinya 10 miliar. Apakah 10 miliar itu bisa bermanfaat? Bisa. Tapi tidak dibolehkan oleh Allah. Maka itu bukan rezeki, karena bisa jadi bermanfaat tapi tidak dibolehkan oleh Allah. Atau sebaliknya,
dibolehkan oleh Allah tapi tidak bermanfaat, itu bukan rezeki. Itu kita pengennya enggak hujan, hujannya kebanyakan banjir, ya kan? Itu banjir sesuatu yang dikasih oleh Allah bahkan ya. Tapi membuat banjir, hujan itu dikasih Allah tapi membuat banjir, nah itu bukan rezeki juga sama. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, rezeki yang kita buka itu adalah pengennya rezeki yang tadi apa judulnya, rezeki yang barokah. Nah, kata orang Sunda barokah, berkah. Kita kalau habis tahlilan berkat, nah, kalau berkat besek ya. Berkah, kalau berkah itu barokah, barekah kata orang Sunda. Itu barokah itu apa? Nasi ini itu bekah namanya. Nasi tadinya kan hanya berbentuk beras, menjadi mengembang namanya barekah. Kira-kira begitu. Lalu definisinya apa? Berkah itu menurut bahasa adalah an-nama, satu tumbuh. Itu. Kalau tidak berkembang, yang kedua an-nama wa ziyadah, tumbuh tambah. Wasa'adah, dan membahagiakan. Jadi rezeki yang diberikan oleh Allah itu yang kita buka adalah yang tumbuh, tambah dan membahagiakan. Lebih jauh lagi dalam definisi para ulama apa itu berkah? Berkah itu adalah thubutul khair al-ilahi fis syai', adalah tetapnya kebaikan ilahi di dalam sesuatu. Itu baru dikatakan berkah. Punya mobil membuat kita semakin sering nyari misalnya kajian-kajian keislaman dimanapun dikejar misalnya ya. Punya rumah membuat kita tidurnya enak sehingga pagi-pagi bangunnya subuhnya tepat waktu. Itu dibandingkan misalnya rumahnya nggak enak, banyak nyamuk. Kalau ini rumahnya nyaman sehingga pagi bisa bangun tepat waktu. Punya uang, sebagiannya didermakan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya uang enteng banget sedekahnya, itu namanya berkah. Punya anak, anaknya itu sangat nurut, sangat patuh, sangat hormat kepada orang tua. Nah, itu namanya anak rezeki yang berkah. Punya istri juga sama, gitu. Membuat adem rumah, gitu ya. Membuat bersih rumah, itulah rezeki berbentuk istri yang berkah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Masalahnya adalah kalau berhubungan dengan rezeki, seringkali kita itu hanya melihat faktor-faktor yang rasional. Kita membuka pintu rezeki itu hanya berbentuk faktor-faktor yang rasional. Misalnya ya rezeki dapat dari bekerja, gitu ya. Yang kedua, rezeki itu misalnya dari berdagang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa rezeki itu 10%-nya dari berdagang. Akhirnya satu komplek dagang semua. Jangan-jangan itu salah memahami hadis. Masa satu komplek dagang semua? Enggak begitu. Yang dimaksud berdagang itu segala macam profesi hakikatnya berdagang. Itu misalnya lawyer juga dagang juga sama. Lawyer dagang, guru dagang, ya kan? Jadi pejabat juga sebetulnya dagang juga. Dagang manajemen, dagang kemampuan manajemen dijual kepada rakyat. Jadi yang raja itu adalah hakikatnya rakyat, yang punya itu hakikatnya rakyat. Jadi seringkali kita mengetuk pintu rezeki, membuka pintu rezeki, ingin yang barokah, tapi hanya faktor-faktor rasional. Padahal dalam Islam ada 14 pintu rezeki. Di antaranya tadi ada yang rasional, ada yang spiritual. Misalnya yang pertama, membuka pintu rezeki adalah dengan sholat wajib tepat waktu. Nanti ada lagi pertanyaan, loh itu orang sholat rajin tapi rezekinya sedikit. Itu orang gak pernah sholat
tapi rezekinya melimpah. Kata tadi, rezeki itu bukan soal uang, banyak hal. Yang kedua, ada juga hadis yang mengatakan begini: idza ahabballahu 'abdan hamahu dunyahu hamahu minad dunya. Jika seseorang Allah cintai, kata Allah dalam hadis itu, Allah akan jaga dari dunia yang berlebihan. Itu Allah jaga juga bagian dari rezeki. Misalnya ini orang pantasnya hartanya 10 miliar saja lah, nggak pantas dikasih 100 miliar. Karena kalau 100 miliar sombong. Kalau orang punya 100 miliar jangan-jangan nggak mau ke masjid lagi, misalnya begitu. Jadi cukup-cukup saja. Itu cukup-cukup saja adalah bagian dari rezeki. Pas-pasan ya. Mau beli ada pas, ada uangnya. Mau beli ya pas aja. Jadi nggak lebih. Kalau berlebih malah berbahaya. Seperti air tadi kan, kalau airnya kelebihan banjir. Tapi kalau airnya pas, nah itu yang kita harapkan, yang kita inginkan. Yang kedua, misalnya adalah zikir, istighfar dan bertaubat. Itu juga pintu rezeki. Kan logikanya dari mana ya? Itu Allah janjikan. Kalau Allah janji nggak akan ada yang tidak ditepati. Innaka la tukhliful mi'ad. Yang ketiga, doa restu orang tua. Itu juga bagian dari pintu rezeki. Sama derajatnya dengan dagang, dengan kerja. Terus pinta rezeki doa orang tua. Bangun pagi. Nah, tadi seperti Fatimah itu adalah rezeki. Takwa kepada Allah. Bersedekah, nah, sedekah juga bagian dari pintu rezeki. Sedekah itu tidak harus dengan harta, tapi dengan segala macam harta, benda, jasa juga itu adalah sedekah. Bahkan tersenyum juga adalah sedekah. Membuang duri di jalan juga adalah sedekah. Kalau sekarang bukan duri ya, membuang paku yang membuat ban motor, ban mobil, misalnya kempes juga adalah sedekah. Silaturahim juga adalah pintu rezeki. Hijrah di jalan Allah, hijrah dari yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik, itu adalah pembuka pintu rezeki. Haji, umroh juga adalah pintu rezeki. Maka banyak orang yang umrohnya berkali-kali, hajinya berkali-kali. Karena dengan haji dan umroh memang uang tidak berkurang, akan bertambah terus. Walaupun kita sarankan kalau udah keseringan umroh, mendingan ngumrohin saudara yang lain aja, yang belum sempat mampir ke sana, belum umroh. Kan sekali ke sana aja bisa 2-3 kali umroh kan. Sementara Nabi aja umrohnya 4 kali, orang yang tinggal di sana aja 4 kali gitu ya. Jadi kalau kelebihan bisa aja kita kasih kepada yang kurang mampu. Itu pintu-pintu rezeki. Ada juga tawakal, beribadah yang lain, misalnya tahajud, itu juga adalah hari pintu rezeki. Kasih sayang kepada yang lemah, miskin, yang lemah kita sayangi. Terus berdagang. Ini berdagang juga satu pintu dari 14 pintu. Berdagang, dan yang terakhir adalah menikah. Menikah juga adalah pintu rezeki. Insya Allah pintu rezeki yang barokah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Memang Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan pasti manusia itu punya rezeki, tapi kita harus terus berusaha. Tapi usaha itu bukan hanya usaha yang biasa-biasa, tapi banyak usaha-usaha spiritual yang bisa mendatangkan rezeki yang penuh dengan keberkahan. Ingat, rezeki itu bukan hanya uang. Semua yang bermanfaat yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki. Dan rezeki yang penuh dengan keberkahan itulah yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah
وأمرنا بامتثال مأموراته واجتناب منهياته مدة الحياة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله تعالى قد وعد لمن اتقى بدخول الجنة وتوعد لمن عصاه بدخول جهنم مأواه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة ووزعهم على عهدك الذي عهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.